Rekan pembelajar, selamat datang di Pranata Masyarakat Belanda. Saya, Fajar Muhammad Nugraha, akan memandu rekan pembelajar, dan pada sesi kali ini kita akan membahas kebijakan sosial di Belanda bagian kedua. Belanda memiliki sistem jaminan sosial yang luas, dan fakta ini dianggap sebagai pencapaian sosial yang penting. Sistem jaminan sosial telah direvisi secara radikal dalam beberapa tahun terakhir, agar dapat melakukan lebih banyak pengawasan. Misalnya, untuk mengembangkan sistem pengawasan cuti sakit dan peluang kerja. Setiap warga Belanda harus dapat berpartisipasi secara setara dalam masyarakat. Namun, beberapa kelompok masyarakat seperti lansia, anak muda, etnis minoritas, dan pecandu membutuhkan dukungan. Itulah prinsip dasar kebijakan kesejahteraan yang sebagian besar dilaksanakan oleh setiap gemeente atau kota madya. Setiap kota madya semakin memilih untuk menangani masalah per distrik. Tujuannya adalah untuk memungkinkan lingkungan tersebut tumbuh menjadi komunitas hidup yang membuat semua penghuni merasa betah. Dalam masyarakat Belanda, ada etnis minoritas. Mereka adalah orang-orang yang datang dari wilayah Belanda Antillen dan Aruba, Suriname, Turki, dan juga Maroko, atau orang-orang yang datang ke Belanda sebagai pekerja tamu atau pencari suaka. Jumlah mereka setiap tahun semakin bertambah. Sebagai pendatang, mereka harus berintegrasi dengan masyarakat, dan integrasi adalah proses yang sulit. Persoalan pengangguran di antara orang Turki dan Maroko berjumlah lebih tinggi daripada di antara penduduk asli Belanda. Pemerintah berusaha memperbaiki hal ini, antara lain dengan menawarkan pelatihan tambahan dan mendorong para pengusaha untuk mempekerjakan imigran. Pada tahun 1998, dibentuk The Task Force Minderheden en Arbeidsmarkt, atau Gugus Tugas Minoritas dan Pasar Tenaga Kerja. Ini merupakan sebuah badan konsultatif terdiri dari para pejabat tinggi dari komunitas bisnis, serikat pekerja, dan pemerintah yang membahas masalah-masalah para imigran. Kewajiban untuk inburgering atau proses integrasi juga merupakan salah satu langkah untuk mencegah ketertinggalan di antara para etnis minoritas. Setibanya di Belanda, para pendatang baru yang akan tinggal di Belanda diwajibkan mengikuti kursus bahasa Belanda dan orientasi sosial. Jika perlu, mereka juga mendapat bimbingan dalam mencari pekerjaan. Asuransi wajib dimiliki oleh warga negara Belanda. Ada dua jenis asuransi sosial. Yang pertama, Volksverzekeringen atau asuransi nasional, dan yang kedua, Werknemersverzekeringen atau asuransi karyawan. Skema asuransi karyawan berlaku untuk orang yang bekerja, sedangkan skema asuransi nasional wajib untuk semua orang yang tinggal di Belanda. Skema asuransi nasional dilakukan oleh Sociale Verzekeringsbank atau bank asuransi sosial yang mengelola dana asuransi. Bank ini diawasi oleh Kementerian Sosial. Asuransi nasional terdiri dari 1. Algemene Ouderdomswet atau AOW merupakan undang-undang pensiun hari tua yang memberi Anda hak atas usia pensiun. Usia pensiun pada tahun 2020 hingga 2021 adalah 66 tahun 3 bulan. Yang kedua, Algemene Nabestaandenwet atau ANW mengatur manfaat bagi pasangan, serta pasangan dan anak-anak setelah kematian orang yang diasuransikan. Besarnya manfaat tergantung dari pendapatan. Yang ketiga, Wet Langdurige Zorg atau WLZ mengatur perawatan intensif untuk orang tua yang lemah, orang berkebutuhan khusus, dan orang dengan penyakit mental. Algemene Kinderbijslagwet atau AKW menawarkan kompensasi finansial kepada orang-orang yang merawat atau memelihara anak di bawah usia 18 tahun. Berikutnya, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten atau AWBZ menjamin risiko medis serius yang tidak ditanggung oleh dana asuransi kesehatan. Asuransi AWBZ ini wajib untuk biaya perawatan jangka panjang bagi penyandang keterbatasan serius, misalnya karena usia tua, penyakit kronis, berkebutuhan khusus, atau masalah psikologis jangka panjang. Setiap orang yang tinggal atau bekerja di Belanda secara otomatis diasuransikan untuk perawatan ini. Karyawan yang bekerja wajib diasuransikan untuk sejumlah polis asuransi karyawan, yaitu 1. Ziektewet atau ZW, 2. Werkloosheidswet atau WW, dan 3. Wet Arbeidsongeschiktheid atau WAO. Tujuan dari Ziektewet adalah untuk menjamin karyawan terhadap konsekuensi finansial dari ketidakmampuan untuk bekerja karena sakit. Jika Anda dipekerjakan oleh atasan dan jatuh sakit, atasan Anda dalam banyak kasus harus terus membayar upah Anda. Dalam beberapa kasus, Anda masih dapat menerima Ziektewet Uitkering atau santunan sakit, seperti kehamilan, melahirkan, dan donor organ.
Jika Anda tidak memiliki atasan, dalam kasus-kasus tertentu, Anda berhak atas ziektewetuitkering atau santunan sakit. Para atasan hanya harus terus membayar orang sakit yang memiliki kontrak kerja tetap. Orang yang tidak lagi memiliki atasan seringkali masih dapat mengajukan banding ke Ziektewet. Ini termasuk pekerja sementara dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan selama tahun pertama sakit mereka. Ziektewet juga berfungsi sebagai jaring pengaman bagi orang-orang yang tidak memiliki kontrak kerja, tetapi memiliki semacam hubungan kerja, seperti pekerja rumahan dan peserta pelatihan. Werkloosheidwet, WW, bertujuan untuk menjamin pekerja terhadap konsekuensi finansial dari pengangguran dengan durasi manfaat tergantung pada riwayat pekerjaan karyawan. Upah untuk periode 12 bulan sebelum menjadi pengangguran menentukan jumlah tunjangan ini yang disebut Werkloosheidwet maandloon atau tunjangan pengangguran dari upah bulanan. Dalam 2 bulan, jumlah tunjangan sebesar 75% dari tunjangan pengangguran dari upah bulanan tersebut. Di bulan-bulan berikutnya akan menerima 70%. Seorang karyawan juga dapat menerima tunjangan yang lebih tinggi tergantung pada upah yang diperolehnya. Werkarbeitsongeschiktheid atau WAO bertujuan untuk membantu orang yang sakit atau tidak mampu bekerja kembali untuk bekerja sebanyak dan secepat mungkin. Selain itu, menjamin karyawan di bawah usia 65 tahun terhadap konsekuensi finansial dari ketidakmampuan jangka panjang untuk bekerja. WAO ini digantikan oleh Wetwerkinkomen naar Arbeidsvermogen atau WIA yang merupakan Undang-Undang Pendapatan Kerja menurut kapasitas pekerjaan sejak 1 Januari 2004. Dengan diperkenalkannya Zorgverzekeringswet atau Undang-Undang Asuransi Kesehatan pada tahun 2006, asuransi wajib digantikan oleh Basisverzekering atau asuransi dasar dengan kewajiban asuransi terlepas dari pendapatan dan dilakukan oleh perusahaan asuransi kesehatan swasta. Tujuannya adalah untuk menjamin orang-orang dengan pendapatan di bawah batas upah untuk perawatan medis yang baik. Undang-undang hanya memberikan hak atas fasilitas kesehatan, bukan dalam bentuk uang. Setiap orang bebas berpindah-pindah di antara perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tidak boleh menolak siapapun untuk program asuransi dasar. Keunikan ini merupakan hasil perpaduan khas Belanda yang menggabungkan keuntungan sistem penjaminan pengobatan publik dengan pihak swasta. Ada beberapa uitkering atau tunjangan di Belanda yang berkaitan dengan asuransi. Tunjangan paling penting adalah 1. Werkloosheidsuitkering atau WW. 2. Wetarbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten atau WAJONG. 3. Algemene ouderdomswet atau AOW. 4. Wetwerkinkomen naar Arbeidsvermogen atau WIA menggantikan Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering atau WAO sejak 1 Januari 2004. Dan yang kelima, bijstandsuitkering. Werkloosheidsuitkering atau WW adalah tunjangan pengangguran, terutama ditujukan sebagai pengisi jika Anda tiba-tiba tanpa penghasilan selama periode sebelum Anda akan melamar pekerjaan baru lagi. Wetarbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten atau WAJONG ditujukan untuk kaum muda yang memiliki penyakit atau cacat sebelum ulang tahun ke-18 atau berstatus sebagai pelajar. Algemene ouderdomswet atau AOW. Para pensiunan berhak atas pensiun kolektif. Asuransi nasional ini dibayarkan setiap bulan sejak karyawan mencapai usia pensiun. Wetwerkinkomen naar Arbeidsvermogen atau WIA merupakan pengganti WAO dengan syarat Anda tidak dapat bekerja atau bekerja lebih sedikit karena penyakit atau Anda tidak dapat memperoleh jumlah gaji yang lama karena sakit. Ada 2 tunjangan untuk WIA, yaitu 1. WGA-uitkering atau Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten dengan 2 syarat. Yang pertama, Anda sudah 2 tahun sakit dan Anda akan masih dapat bekerja. Yang kedua, dengan pekerjaan itu, Anda dapat memperoleh 65% atau kurang dari jumlah upah sebelumnya. WIA yang kedua adalah IVA-uitkering atau Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsgeschikten dengan 2 syarat, yaitu 1. Anda bisa mendapatkan 20% atau kurang dari gaji lama Anda, dan yang kedua, situasi ini hampir dipastikan akan tetap terjadi di masa depan. Bijstandsuitkering atau bantuan sosial. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan dapat mendaftar ke pemerintah kota untuk mendapatkan manfaat dari bantuan sosial ini. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk membayar tunjangan sosial hingga Anda memperoleh pekerjaan. Jumlah yang diterima berbeda di setiap gemeente atau kota madya. Kami juga menyediakan materi dan video tautan YouTube yang dapat digunakan oleh rekan pembelajar untuk lebih memahami materi.
Selain itu, ada kuis, latihan, dan tugas yang harus dikerjakan oleh rekan pembelajar untuk mengetahui sejauh mana rekan pembelajar memahami setiap materi. Baiklah rekan pembelajar, demikian video untuk sesi ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat belajar dan fail sukses!